7 ingin berbagi ilmu mengenai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu tentang geostrategi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan di mana kita semua juga paham dan tahu bahwa kita sama-sama dihadapkan dengan sebuah virus, yaitu COVID-19, di mana puasa di tahun ini tidak sesuai atau tidak seperti puasa-puasa sebelumnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kita masih tetap semangat untuk terus beribadah, tidak putus asa, dan masih tetap berpikir positif. Bicara tentang COVID-19, di mana kita sudah dihimbau dari pemerintah bahwa kita tetap stay at home, stay safe, stay healthy, dan juga disarankan untuk melakukan sebuah social distancing dan juga lockdown dari berbagai daerah. Di mana lockdown sendiri adalah karantina suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang, baik masuk maupun keluar wilayah tersebut demi tidak terjadi penyebaran COVID-19. Bicara tentang daerah ataupun geografis dalam suatu negara, di sini kita akan berbagi ilmu mengenai tentang apa sih yang dinamakan dengan geostrategi, fungsi geostrategi, sifat-sifat geostrategi, dan juga konsep dasar strategi. Kita ketahui bahwa Indonesia itu sangat luas dari Sabang sampai Merauke, dan secara geografis Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan menurut keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi nomor 43 Diktigap 2006, salah satu menjadi substansi kajiannya adalah geostrategi Indonesia, di mana Pancasila merupakan dasar filosofi geostrategi Indonesia. Dan perlu kita ketahui bahwa geostrategi itu sendiri adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Setelah kita mengetahui tentang pengertian geostrategi, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang fungsi geostrategi, di mana akan dibawakan oleh Erika Kurniasari. Selanjutnya yaitu fungsi geostrategi. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan geostrategi Indonesia, ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek yang pertama, ketahanan pada aspek ideologi, yaitu ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam, dalam rangka menjamin kelangsungan hidup ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Keampuhan ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran atau falsafah
dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Yang kedua, ketahanan pada aspek politik, yaitu untuk mengejar ketinggalan dari negara maju, kita perlu mengadakan proses perubahan, penegakan hukum, dan menegakkan disiplin nasional. Untuk mewujudkan ketahanan aspek politik, diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat dan dinamis yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga yaitu ketahanan pada aspek ekonomi. Ketangguhan kekuatan nasional dalam kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi, perlu pertahanan terhadap berbagai hal yang menunjang, antara lain, yang pertama, sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. Yang kedua, ekonomi kerakyatan menghindari sistem privat liberalis atau menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat. Yang kedua, sistem etasisme atau mematikan potensi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, monopoli atau merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Selanjutnya ada struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian, dan jasa. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Pemerataan pembangunan dan kemampuan bersaing. Selanjutnya, ketahanan pada aspek sosial budaya. Ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia. Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Yang terakhir yaitu ketahanan pada aspek pertahanan keamanan, yaitu ketangguhan, ketahanan kekuatan nasional, dan upaya untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara demi tetap terwujudnya kondisi kelangsungan hidup bangsa. Wujud ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara, seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Selanjutnya yaitu sifat-sifat geostrategi. Berdasarkan pengertian sifat-sifat dasar ketahanan nasional adanya yaitu sifat-sifat geostrategi. Yang pertama, manunggal. Dalam membangun ketahanan nasional, adanya kesatuan yang bersifat komprehensif, integral antara Trigatra dan Pancagatra. Sifat integratif tidak mempunyai arti mencampur adukkan semua aspek nasional secara begitu saja, tetapi integrasi dilaksanakan secara serasi, seimbang, dan harmonis. Yang kedua, mawas ke dalam. Ketahanan nasional diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Dan yang ketiga, kewibawaan. Ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat integratif, mewujudkan suatu kewibawaan nasional serta memiliki deterrent efek yang harus diperhitungkan pihak lain. Yang keempat, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan.
Konsepsi ketahanan nasional dapat dipandang sebagai suatu alternatif lain dari konsepsi yang mengutamakan penggunaan adu kekuasaan dan adu kekuatan yang masih dianut oleh negara-negara maju pada umumnya. Yang kelima, berubah menurut waktu. Ketahanan nasional suatu bangsa pada hakikatnya tidak bersifat tetap, melainkan sangat dinamis. Ketahanan nasional dapat meningkatkan atau bahkan juga menurunkan, dan hal ini sangat tergantung kepada situasi dan kondisi. Yang keenam, percaya pada diri sendiri. Ketahanan nasional dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri. Suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat harus percaya dan yakin bahwa ia dapat mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri dan tidak bergantung kepada bantuan luar. Andai kata diperlukan bantuan, maka hal tersebut bersikap komplementer. Yang ketujuh, tidak tergantung kepada pihak lain. Ketahanan nasional dibangun dan dikembangkan atas dasar kemampuan diri sendiri dengan memanfaatkan segenap aspek kehidupan nasional. Pengembangan kemampuan nasional dapat meningkatkan daya saing bangsa diupayakan untuk tidak tergantung pada pihak lain. Walau kebanyakan negara berkembang merupakan bekas daerah jajahan yang masih dipengaruhi mental kolonial dan rasa bertanggung pada bekas penjajahan. Dan yang terakhir yaitu bersifat developmental atau pengembangan, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Dan materi selanjutnya yaitu konsepsi dasar geostrategi yang akan disampaikan oleh Umi. Silakan. Model Alfred Thayer Mahan yang menganggap kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu letak geografi, yang kedua bentuk atau wujud bumi, yang ketiga luas wilayah, yang keempat jumlah penduduk, yang kelima watak nasional atau bangsa, dan yang terakhir yaitu sifat pemerintahan. Nah, Mahan juga berpendapat bahwa ada 4 faktor yang membentuk kekuatan laut suatu negara. Yang pertama yaitu situasi geografi, khususnya mengenai morfologi, topografi yang dikaitkan dengan akses ke laut dan penyebaran penduduk. Yang kedua yaitu kekayaan alam yang dikaitkan dengan kemampuan industri serta kemandirian dalam penyediaan pangan. Yang ketiga yaitu konfigurasi wilayah negara yang akan mempengaruhi karakter rakyat dan orientasinya. Dan yang terakhir yaitu jumlah penduduk. Selanjutnya, model lain. Hubungan antar negara pada hakikatnya amat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara lainnya, termasuk di dalamnya persepsi atau sistem penangkalan dari negara lainnya. Nah, dapat digambarkan secara sistematis, maksudnya matematis sebagai berikut. Perceived power atau kekuatan nasional sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain sama dengan critical mass, yaitu strategi antara potensi nasional demografi dengan geografi plus kemampuan militer digabungkan dengan kemampuan ekonomi dikalikan dengan strategi nasional dan kemauan nasional atau tekad. Ketahanan nasional atau yang disebut juga dengan geostrategi merupakan metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Ketahanan Indonesia diperlukan dan dikembangkan untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bangsa dan wilayah tumpah darah negara Indonesia, mengingat kemajemukan bangsa Indonesia serta sifat khas wilayah tumpah darah negara Indonesia, maka geostrategi dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional berisi tentang keuletan dan ketangguhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kelebihan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.